Ya, ada undangan private meeting tertutup dengan kira-kira 26 pemimpin yang di situ kita berbicara mengenai robotic revolution, mengenai AI revolution, mengenai Life 2.0, saya kira sesuatu yang sangat menarik dan itu akan betul-betul akan merubah dunia. Mungkin 5-10 tahun yang akan datang akan ada masyarakat robot yang sangat besar sekali karena revolusi robot dan revolusi AI ini akan betul-betul datang, akan terjadi. Kalau dari pemerintahan, mantan Perdana Menteri Australia ada Kevin Rudd, kemudian mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, dan saya, yang lain-lain pemimpin-pemimpin tech company yang banyak. Ya kalau produktif apapun kita ingin, masa hidup harus kita isi dengan produktivitas yang semaksimal mungkin. Harus produktif, hidup itu harus produktif. Ya mungkin hal kecil-kecil tapi ingin saya lakukan. Mau apa, mampir ke Solo, beliau mau cawe-cawe. Bukan saya. Beliau Cawe-cawe bahasa apa sih, Pak? Bahasa Jawa. Artinya ikut-ikutan, masih pengen ikut-ikutan. Obama, lingkungannya ke Obama. Cawe-cawe lagi. apa biasa? Kemarin juga Warga negara yang bertanggung jawab. Ya. Saya mau juga cawe-cawe sama Pak. nggak saya tahu. Nggak Pak SBY boleh. Oh kalau itu Saya nggak tahu. Enggak, itu guyonan, malah guyonannya adalah Pak Prabowo ingin cawe-cawe ke saya di Solo, gitu. Guyonan. Enggak lah, kalau saya melihat kepemimpinan Pak Presiden Prabowo ini sangat baik. Dan juga kemarin juga tercermin di kinerja approval rating di 80,9. Artinya dukungan masyarakat sangat baik. Dukungan parlemen juga dari DPR juga sangat besar. Saya kira beliau pemimpin kita saat ini sangat baik. Tidak perlu angka, tapi sangat baik. Saya kira kita lihat dari kebijakan baik yang berkaitan dengan makan bergizi gratis, itu bagus, diterima rakyat. Saya melihat ini di tingkat rakyat, penerimaan di tingkat rakyat sangat bagus. Kemudian penghapusan hutang UMKM, itu juga sangat bagus. Kemudian kebijakan yang lainnya saya kira diterima masyarakat sangat baik, sehingga approval ratingnya di 80,9. Kalau ketemu ya berbicara ringan-ringan saja. Enggak, tidak baiklah saya kira nanti dikatakan intervensi atau dikatakan cawe-cawe. Saya kira dia pemimpin kita saat ini yang
ya yang sangat baik. Ya silaturahmi biasa, ada yang kangen karena apa, belum pernah ke rumah, karena juga udah 3 bulan nggak ketemu, ya ingin apa, mengabarkan. Kalau orang Jawa bilang ojo kemajon, udah itu aja. Nah, karena secara konstitusi memang wakil presiden itu adalah mendampingi presiden atau membantu presiden apabila diminta, ya itu udah. Ya itu kan ungkapan ekspresi kan. Ekspresinya bisa macam-macam. Ekspresi karena kekalahan di Pilpres bisa, ekspresi karena apa, kejengkelan terhadap sesuatu bisa. Saya kira ini negara demokrasi. Saya kira ya biasa-biasa aja lah kalau saya menanggapinya. Bisa saja kan masih ada yang belum move on sehingga berusaha untuk mendowngrade. Ya kalau saya biasa lah. Enggak. Sekali lagi ya, di IKN ini adalah rencana lama. Rencana lama dari presiden pertama kita, Insinyur Soekarno. Kemudian kita eksekusi. Dan memang kalau kita melihat secara makroekonomi, PDB ekonomi kita itu 58% itu berputar di Jawa. Padahal kita memiliki 17.000 pulau, tapi 58% PDB ekonomi itu berputar di Pulau Jawa. Yang kedua, 56% penduduk Indonesia itu ada di Pulau Jawa. Sehingga magnetnya itu semuanya ada di Jawa, dan saya kira daya dukung Pulau Jawa kalau kita terus-teruskan tidak akan mampu. Karena semua magnetnya akan ketarik ke sini. Yang pertama. Yang kedua, memang kita ingin merancang sebuah ibu kota politik di luar Jakarta. Kalau di Amerika ada New York, ada Washington DC, di mana Australia ada Sydney, ada Canberra. Kenapa kita tidak merancang itu? Sekali lagi, IKN ini adalah proyek jangka panjang. Bisa 10 tahun, bisa 15 tahun, bisa 20 tahun. Ini ibu kota yang pindah. Mau pindah rumah aja ruwetnya seperti itu, apalagi ini mempersiapkan perpindahan ibu kota. Jadi kesiapannya kan memang harus betul-betul sempurna betul baru pindah. Misalnya ASN kita mau kita pindah, sekolah anaknya siap belum? Kalau sakit, rumah sakitnya siap, sudah beroperasi belum? Kan semuanya harus dihitung. Kalau ingin belanja, pasarnya siap belum? Supermarketnya ada atau tidak? Kan semuanya harus disiapkan semuanya, tidak semudah itu. Jadi Pak Soni, nanti saya ke sini
nginap sudah tidak sebagai presiden, itu sudah berarti sudah jadi 15 bulan. Dan akan saya lihat terus, meskipun saya nggak jadi presiden, akan saya ikuti terus. Ya bukan mengawal ya, mengingatkan bahwa IKN ini sudah ada undang-undangnya, sudah disetujui oleh 93% fraksi yang ada di DPR. Saya rasa semuanya sudah berjalan sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada. Mengenai anggaran itu keputusan dari Bapak Presiden dan pemerintah sekarang. Jadi saudara-saudara, saya tegaskan kembali bahwa hal-hal di luar itu yang bersifat seremoni, upacara, merayakan ulang tahun ini, ulang tahun itu, hari ini, hari itu, kita tidak anggarkan. Perjalanan dinas dikurangi. Saya potong setengah. Dengan setengah kita bisa menghemat 20 triliun lebih. Kalau kita hitung 20 triliun, berapa puluh ribu sekolah, gedung sekolah bisa kita perbaiki. Jadi saya katakan benar-benar bahwa saya sangat serius dalam hal ini. Ya, efisiensi anggaran itu bagus. Bagus. Memang perlu dilihat anggaran-anggaran yang yang tidak efisien memang harus dipotong, tetapi juga melihat urgensinya. Apakah misalnya kayak SPJ itu kalau dipotong terlalu banyak bisa mempengaruhi okupansi hotel, bisa mempengaruhi penumpang, jumlah penumpang pesawat, bisa larinya bisa kemana-mana. Tapi apapun efisiensi harus dilakukan. Enggak lah, kalau produktif, hidup itu harus produktif, tapi untuk berpolitik lagi, saya harus berhitung panjang. Dimatangkan, ya keinginan kita ada sebuah partai politik yang super TBK, ya dimiliki oleh seluruh anggota. Partai politik yang ideal memang seperti itu. Ke depan saya kira seperti itu.